Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Hari ini kita akan belajar KD 3.2, tetapi materinya adalah tentang sabar. Lanjutan yang kemarin ya, Nak. Juga sama nanti di sini juga ada dalil yang berkaitan dengan sabar. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang pemaaf. Nah, materi kali ini pertama sekali adalah tentang pengertian sabar. Sabar berarti tidak mudah putus asa, tahan uji, terus berusaha, dan senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Ini adalah pengertian daripada sabar, anak-anak. Atau boleh dikatakan sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, baik itu sakit maupun dalam kesulitan hidup. Nah, itu juga merupakan sabar ya. Di dalam penerapannya, sabar harus mencerminkan sikap optimis, kerja keras, tekun, cermat, dan tangguh. Anak-anak, kita bisa melihat seorang pengusaha sukses. Itu jangan berpikir dia sukses mulai dari kecil, bisa jadi dikarenakan ketekunannya di dalam bekerja atau tangguh dalam keadaan segala sesuatu, sehingga dia punya semangat kerja yang tinggi. Akhirnya dengan pikiran yang optimis, maka dia bisa meraih cita-citanya. Kesabaran bukan semata-mata memiliki pengertian kepasrahan atau ketidakmampuan seseorang. Jadi salah besar kalau kita berpikir orang yang sabar itu ya cuman pasrah aja, nerimo. Nah, ini tidak benar, anak-anak. Tetapi orang yang sabar itu yang benar-benar tekun di dalam pekerjaannya, kemudian bekerja keras meraih cita-citanya. Nah, insya Allah dia akan mendapatkan hasil sebagaimana usahanya. Anak-anak, di dalam Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang menerapkan sabar dalam hal ini diwujudkan dengan cara mempunyai prinsip dan memegang teguh pendiriannya. Jadi anak-anak, ketika kita yang namanya sabar itu sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, apa sih maksudnya? Nah, contohnya aja, kita berpuasa Ramadan, banyak orang yang merasa nggak kuat karena lapar, tapi karena kita taat kita kepada Allah, maka rasa lapar itu kita tahan, rasa haus itu kita tahan. Nah, itu yang dinamakan sabar. Nah, di sini kita baca Quran surat Ar-Ra'd ayat 22. Ayo nak sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Nah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Anak-anak, di sini kita lihat, ini tentang taat kita kepada Allah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Nah, orang yang mengharap yang bersabar, maka tidak lain adalah mengharap ridhonya Allah. Dia melaksanakan sholat, padahal sholat itu bagi orang-orang yang keimanannya kurang itu berat, walaupun hanya 5 menit, tapi rasa beratnya itu Masya Allah.
Maka banyak kita lihat padahal ngakunya orang muslim, tapi banyak tidak melaksanakan sholat. Kemudian orang yang menginfakkan sebagian rezeki, mungkin dia dalam keadaan ya bukan orang yang kaya raya, tapi dia mau berbagi kepada sesama. Mereka memberikan sedekahnya itu baik secara sembunyi atau terang-terangan. Nah, kalau mereka dijahati, mereka tidak akan membalasnya. Ya, mereka membalas dengan kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah, tempatnya kesudahan yang baik. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membahas sedikit hukum bacaan. Ini yang minggu kemarin supaya nanti tidak lupa. Jadi ini terus ya kita belajar tentang hukum bacaan. Yang pertama adalah waladzi. Di sini ada alif pada lam, kemudian ada tanda tasydid. Ini termasuk wal, ini adalah alif lam syamsiah. Kasrah bertemu dengan ya sukun, di sini mad tabi'i. Nah, ini tidak ada hukum bacaan dengan sobaru, tidak ada. Tetapi di sini ada yang namanya qalqalah sugro, sobarub. Jadi di sini tidak ada hukum bacaan. Go ini adalah mad wajib muttasil. Fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i, di depannya ada hamzah. Maka di sini adalah mad wajib muttasil, dibaca minimal 4 sampai 6 harokat. Wajhu, di sini jim ini merupakan hukum qalqalah sugro. Rob ini termasuk ro yang dibaca takim. Robbihim. Di sini ada hukum bacaan mim mati bertemu dengan wa, ini namanya hukum bacaan izhar safawi. Kalau ditanya kemarin apa ini maksud dengan izhar safawi? Izhar safawi adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain mim dan ba. Jadi kalau wa ini hukum izhar safawi. Wa aqo ini merupakan mad tabi'i, panjang dibaca 2 harokat. Mussolata, nah ini adalah mad tabi'i juga, dhammah bertemu dengan wa sukun. Di sini anak-anak ini alif lam syamsiah. Masih ingat kan? Ingat ya, tandanya ada tanda tasydid. Dan ini alif lamnya tidak dibaca. Wa aqomus langsung. Jadi alif lamnya ada, tidak terbaca. Langsung ke solata. Di sini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Ingat ya, setiap fathah tegak dibaca panjang 2 harokat. Wa amfaku, nun mati bertemu dengan fa, di sini hukum bacaan ifa. Qaf di sini bertemu dengan wa, ini hukum bacaan mad tabi'i. Mimma, ya ini yang kemarin juga Ibu sudah jelaskan bahwa setiap tasdid di mim dan nun itu bacaannya gunnah, mesti didengung. Bagaimana cara membacanya? Mim, jadi ditahan mimnya, tidak boleh mimma, tapi mimma. Nah, ini ma ini bacaan, hukum bacaan mad tabi'i. Ro, hukum bacaan ro takim, ro yang dibaca tebal. Rozak, ini adalah qalqalah sugro. Nah, ini sama fathah tegak mad tabi'i ya, dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Hum bertemu dengan sin, mim mati bertemu dengan sin, di sini adalah hukum bacaan izhar safawi, tidak dibaca dengung tetapi jelas. Kemudian wa ini tidak ada hukum bacaan, ain tidak ada, lamnya ada, fathah ada, alif ini. Jadi ini juga mad tabi'i. Kemudian niyatau, ya, fathah tanwin bertemu dengan wa, ini hukum bacaan idgham bi gunnah. Wa alaniyatau wa yad. Nah, ini adalah hukum bacaan qalqalah sugro. Ro dibaca takim, ini adalah dhammah bertemu dengan wa sukun, ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Nah, ini tidak ada hukum bacaan bil hasanah. Nah, ini di sini ada alif lam qamariyah. Ingat ya, Nak ya, kemarin. Di sini adalah hasanatis. Ya, hukum bacaan alif lam syamsiah syai. Nah, karena ada tasdid dia jadi harus syai'ata. Jadi enggak syai'ata, harus ada yi-nya dibaca. Kemudian ulaika, ini panjang termasuk mad wajib muttasil kemarin.
Apabila matabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Ula ini mesti dibaca panjang anak-anak, nggak boleh minimal 4 harokat ya. Lahum, mim mati bertemu dengan ini juga hukum bacaan izhar syafawi. Uqa, nah ini adalah qalqalah sugro juga. Ingat, qalqalah sugro setiap ada tanda sukun atau tanda mati pada huruf 5, yang 5 ada qaf, ada dal, ada ba, ada to, dan ada jim. Nah, di sini ada 4 anak-anak. Ada ba, ada jim, ada dal, ada qaf. Toknya yang nggak ada di sini, ya. Badar. Nah, di sini alif lam syamsiah lagi ketemu. Dar ini dibacanya adalah ro dibaca tafkhim karena dia ro-nya diwakofkan. Ini adalah karena ada fathahnya, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan kesusahan. Dalam menghadapi hidup, ada musibah, cobaan, dan penderitaan. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah di sini anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ya, sama-sama dilihat dulu, diperhatikan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, jadi kata Allah, Allah ingin menguji orang-orang yang beriman itu, dan kami pasti. Nah, ingat, kalau kata pasti itu adalah sungguh, nggak akan tidak gitu. Jadi pasti, ya, sesuatu yang pasti. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, maksud ayat ini anak-anak, kalau kita mengatakan kita beriman, nah tidak cukup dengan iman yang di mulut. Sabar nggak kita? Maka Allah kadang-kala uji kita dengan sakit. Sabar nggak kita? Ngeluh nggak kita? Marah nggak dengan Allah? Nah, itu namanya ujian. Kemudian ada lagi kekurangan harta, kelaparan. Mungkin bisa jadi kehidupan kita dari keluarga yang tidak mampu, kuranglah dibanding dengan orang lain. Nah, kita harus bersabar, jangan mengucapkan hal yang membuat kita menjadi syirik. Kenapa sih Allah membuat keluarga kami ini nggak punya, miskin, Allah nggak adil. Nah, kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh keluar dari mulut kita seorang muslim ya nak ya. Kemudian memang sengaja Allah jadikan demikian. Allah jadikan demikian agar kita benar-benar bisa menahan diri dari hal yang tidak kita senangi. Nah, kemudian anak-anak, di sini Allah juga menguji kita dengan kekurangan buah-buahan. Misalnya para petani nanam banyak-banyak itu batangnya itu, ya berpikir supaya dapat buahnya, ternyata nggak berbuah. Nah, jadi jangan marah juga, jangan berputus asa. Mungkin belum saatnya, nanti ada bagian mungkin kedepannya dia berbuah lebih lebat, lebih banyak seperti itu. Jadi harus bersabar. Nah, kemudian apa kata Allah? Kalau memang kejadian-kejadian seperti ini di atas, ya, ada kelaparan, kekurangan harta, kemudian kehilangan jiwa atau meninggal salah seorang di antara keluarga kita, atau kekurangan buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka itu adalah apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu, maka Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Nah, di sini yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi anak-anak, ketika Allah timpakan musibah kepada kita, maka ketika orang yang ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya orang-orang yang sabar, tidak berkeluh kesah. Maka Allah katakan mereka akan mendapat ampunan dari Allah. Ya, bayangkan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersabar, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat sayang dengan orang yang sabar. Baik. Kemudian apalagi? Sabar dalam kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain atau dari pemimpin yang zalim. Nah, ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, mungkin ada nanti pemimpin-pemimpin yang zalim nggak boleh sholat. Nah, tapi dia berusaha bagaimana supaya ya untuk namanya sholat tidak ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Nah, ini adalah ayatnya. Ayo anak-anak kita baca lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan anak-anak, kalau kita mendapat kesulitan, kalau kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan, maka bersabarlah, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kita lakukan dengan penuh kesabaran dan dengan tidak meninggalkan sholat. Sholatnya juga mesti sabar. Sholat itu sabar artinya juga harus memenuhi syarat dan rukunnya, nggak boleh terburu-buru. Kalau kita sholat sembarangan sholat, nanti tidak sabar di dalam melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah sabar menghadapi hambatan, ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan atau cita-cita. Anak-anak tahu orang sekarang yang menduduki jabatan yang tinggi barangkali waktu masa belajarnya itu dalam keadaan sulit. Tapi biasanya ketika mereka benar-benar sabar, maka mereka akan berhasil menempuh cita-citanya. Jadi kita tidak boleh mudah berputus asa. Yuk kita sama-sama membaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Nah, apa kata Allah di sini anak-anak? Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini anak-anak ingat. Jadi Allah ya tidak memberi sifat-sifat yang baik itu kecuali kepada siapa? Orang yang sabar dan orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, nah ini berarti Allah tidak menganugerahkan sifat-sifat yang baik. Nah, sedikit diomongin marah, setelah itu dendam, nanti lama-lama membalas, memukul atau menghina, dan bisa jadi melakukan pembunuhan. Gimana sifat baiknya coba?
Nah, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menata hati untuk berniat ikhlas hanya kepada Allah semata. Setiap perbuatan baik hanya ditujukan untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Ini anak-anak. Ya, artinya kita setiap yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ya kalaupun orang lain tidak menganggapnya, maka kita mesti bersabar. Dan kita tujukan hanya semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Yang B, memperbanyak membaca, menelaah, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, kemudian menelaah ayat demi ayat, mengkaji, dan bisa memahami, kemudian kita mampu mengamalkan Al-Quran. Apa misalnya kalau contohnya itu, ya ketika kita misalnya sudah benar-benar memahami Al-Quran, maka dalam kondisi apapun kita tidak akan meninggalkan sholat. Entah itu hujan badai, entah itu guntur, yang namanya sholat tetap dilaksanakan. Walaupun itu sangat berat, yang seperti di awal Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang C adalah mengingat kembali tujuan hidup. Anak-anak, tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah katakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Jadi ingat, tujuan hidup kita bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk bermegah-megahan, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang D, memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir sarana untuk takarub. Ya, takarub. Misal ketik ini, tapi yang sebenarnya adalah takarub. Takarub itu apa artinya? Mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Jangan sampai lidah kita basah bukan dengan zikir, tetapi dengan kalimat-kalimat yang batil, dengan yang sia-sia. Ini tidak dibenarkan anak-anak. Ketika kita sudah menjalankan syariat agama, sudah membaca, menelaah, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah zikir ini akan disertai setiap lisan kita, setiap hati kita akan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca kisah-kisah teladan tentang kesabaran para sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh Islam. Ingat anak-anak, kisah yang paling sering diceritakan adalah kesabaran Nabi Ayub. Bagaimana kisah Nabi Ayub, seorang nabi yang tadinya kaya raya, ya, punya ternak banyak. Karena kesabaran beliau, sehingga beliau juga berhasil di dalam kesabaran beliau berhasil di dalam menerima sakit yang dideritanya. Nah, ini bayangkan. Jadi kita ini tidak apa-apanya dibanding dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang yang paling tawadu, yang paling sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Segala sesuatu itu luar biasa. Sehingga iblis ini datang kepada Allah. Wahai Allah, itu Ayub itu sabar dikarenakan dia punya kekayaan. Coba dia kalau dia sengsara, dia tidak akan sabar. Kata Allah, kalau kamu ingin mencoba keimanannya, silahkan saja kamu lakukan apa. Saya minta izin ya Allah. Maka iblis membawa satu penyakit, sehingga ternak Nabi Ayub semuanya musnah anak-anak. Semuanya musnah, sehingga Nabi Ayub, ya kalau dikatakan, kalau sekarang orang bilang bangkrut lah, artinya nggak punya apa-apa, karena ternaknya sudah mati semua. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap ibadah, tekunnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada iblis, wahai iblis, tuh lihat Ayub itu bagaimana sabarnya dia. Dia tetap melaksanakan ibadahnya dengan tekunnya. Oh, gimana tidak, karena dia masih punya putra-putranya. Coba kalau putranya sudah meninggal semua, nanti pasti dia akan tidak taat seperti sekarang. Kalau begitu saya minta izin menguji keimanannya. Maka Allah katakan, silakan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia mendatangkan angin yang kencang, sehingga rubuhlah rumah Nabi Ayub. Kemudian tiang-tiangnya menimpa putranya. Jadi berapa banyak putranya itu meninggal semua anak-anak. Bayangkan, hartanya habis,
ya, ternaknya mati semua, kemudian rumahnya rubuh, anak-anaknya, putra-putranya meninggal semua. Tapi Nabi Ayub tetap tahan kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Maka Allah juga katakan lagi kepada iblis, wahai iblis tuh, lihat Ayub. Dia seorang yang tekun dalam beribadah kepadaku, kata Allah. Meskipun hartanya sudah tidak ada, meskipun rumahnya sudah rubuh, anak-anaknya sudah meninggal, tapi nyatanya dia tetap ibadah. Maka kata iblis, ya gimana enggak tahan dia beribadah kepada engkau ya Rob. Dia kan masih sehat, coba kalau dia sakit, izinkan aku untuk mencoba keimanan dia. Maka kata Allah lagi, silakan. Apa yang dibuat oleh iblis? Kemudian didatangkan satu penyakit. Sakit ini bukan sedikit anak-anak. Dalam satu kisah itu sampai 7 tahun, ya, beliau menderita kesakitan sampai borok itu di mana-mana. Ada ulitnya lagi, ada belatungnya. Bayangkan. Tapi Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah agar disembuhkan. Tetap bersabar, tetap tekun ibadahnya. Sampai akhirnya apa? Masyarakat di sekitar itu karena nggak tahan baunya, lalu Nabi Ayub diusir. Ya, sehingga Nabi Ayub pergi ke pinggir hutan buat rumah di sana. Nah, sudah bertahun-tahun sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sampai nggak punya apa-apa lagi. Nah, istri Nabi Ayub ini adalah bekerja menjadi tukang cuci. Ini dalam satu riwayat. Wallahu a'lam, ya, mudah-mudahan riwayat itu benar. Istrinya itu sampai menjadi tukang cuci, pergi dari rumah ke rumah gitu. Kemudian pulang. Nah, di dalam perjalanan pulang ketemu sama seorang laki-laki. Dia menyapa, wahai Ummu, saya dengar suaminya sakit. Benar, suami saya sakit. Kalau demikian ini ada obat. Minum aja seteguk, pasti nanti sembuh dengan sendirinya. Nah, istrinya bahagia, lalu pulang memberikan minuman itu kepada suaminya Nabi Ayub. Kata Nabi Ayub, saya tidak mau minum. Oh, kamu bodoh, kata istrinya. Minum aja seteguk, kenapa? Orang toh sudah dibilang kalau kamu minum pasti sembuh. Kamu tidak tahu sebenarnya kamu bertemu dengan iblis yang tadi yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Saya tidak akan minum, walaupun saya tidak akan sembuh selamanya, maka itu tidak akan saya minum karena itu adalah khamar, kata Nabi Ayub. Nah, istrinya marah. Kalau begitu kamu urusin dirimu sendiri, saya akan pergi, saya nggak sabar lagi, udah bertahun-tahun kamu sakit, kamu dikasih obat aja nggak mau minum, terserah, saya pergi. Maka istri Nabi Ayub pergi meninggalkan rumah, tinggallah Nabi Ayub sendiri. Lalu Nabi Ayub bersumpah, awas ya kalau kau pulang nanti kupukul kamu 100 kali. Akhirnya anak-anak, nah berkat kesabaran itu tadi, akhirnya Allah menjadikan sebuah mata air yang mengalir di depan rumahnya. Air dari pegunungan barangkali yang ada belerangnya. Maka diperintahkan kepada Nabi Ayub untuk mandi di situ. Maka Nabi Ayub mandi sehingga Nabi Ayub sembuh penyakitnya dan kulitnya yang sudah tua menjadi kencang kembali, jadi muda kembali. Bayangkan. Nah, setelah beliau sehat, sudah cakep, sudah muda lagi, akhirnya istri pulang. Istrinya pulang ya dengan meminta maaf, akhirnya mereka baikan. Lalu Nabi Ayub ingat dengan sumpahnya. Nabi Ayub mengatakan, bagaimana ya Allah, aku sudah pernah bersumpah untuk memukul dia 100 kali. Maka Allah perintahkan, wahai Ayub, ambil 100 lembar, 100 batang rumput kering, pukullah sekali istrimu. Ya untuk apa tuh namanya, agar sumpahnya itu bebas. Atau yang dikatakan dengan ya untuk membebaskan sumpahnya ya. Untuk menebus sumpahnya. Akhirnya Nabi Ayub melakukan demikian. Nah, ini adalah kesabaran yang patut kita contoh. Jadi jangan sampai anak-anak kita sakit sedikit pusing, nggak sholat. Sakit panu, udah nggak sholat. Ya, jangan sampai demikian. Karena kesabaran itu akan baik buat kita orang yang beriman. Kita diuji oleh Allah. Dikasih sabar, kita bersabar, dikasih sakit, kita bersabar. Kesabaran itu baik buat kita. Jadi anak-anak, yang pasti siapapun yang bisa sabar, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, tidak akan hina kalau kita bersabar ketika dibully oleh orang lain.
Tapi Allah juga melarang, tidak boleh kita berlaku jahat terhadap sesama. Tidak boleh berlaku jahat terhadap makhluk Allah. Meskipun itu kepada hewan, itu juga tidak boleh kita lakukan. Misalnya, kita lihat ada lubang semut di situ, terus kita pipis di situ. Nah, itu tidak dibolehkan. Artinya apa? Kita harus berbuat baik meskipun kepada hewan. Janganlah mentang-mentang karena semut langsung dipipisin di situ, itu tidak boleh. Itu akhlaknya tidak baik. Islam tidak mengajarkan yang demikian ya. Baik anak-anak, ini adalah mutiara hadis. Apa mutiara hadis? Ini adalah ya kalimat-kalimat yang indah yang diambil dari hadis. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Jadi kalau orang nggak bersabar ketika misalnya kisah peperangan, itu para sahabat itu luar biasa anak-anak bersabar. Ya, peperangan Uhud, peperangan Khandak, perang Badar. Nah, itu semuanya butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, maka kalau para sahabat tidak bersabar, maka tidak akan pernah terjadi kemenangan. Begitu juga dengan kita barangkali, kalau kita nggak sabar di dalam belajar, nggak sabar melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, jangan berharap nilainya besar, itu tidak mustahil terjadi. Tetapi ketika anak-anak, ayo anak-anak, kerjakan tugasnya, dibaca berulang-ulang tugasnya supaya nggak keliru, kemudian dikerjakan dengan rapi dan teliti, ya pasti guru juga tidak akan memberikan nilai asal-asalan. Anak-anak kerjakan yang asal-asalan, guru memberikan nilai juga dengan asal-asalan. Ketika anak mengerjakan dengan rapi, dengan bagus, ya guru akan memberi apresiasi dengan nilai yang paling besar. Nah, itu contoh kecil anak-anak. Kemudian yang keduanya, bila orang mukmin tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi apapun yang tertimpa kepada diri kita, sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang menyakitkan, ketika kita bersabar diri, menahan diri dari hal tersebut, maka sungguh kesabaran itu baik bagi kita. Pasti Allah ganti, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah riwayat Muslim, ya. Berikutnya adalah, ini ada tugas anak-anak. Kemarin Ibu juga sudah heran sekali dengan teman-teman kalian. Ibu kasih tugas apa, jawabnya apa. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan kali ini, jangan salah lagi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sabar? Yang kedua, sebutkan 4 macam sabar, tadi di awal di materinya sudah ada. Yang ketiga, tuliskan arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan jelaskan kandungannya. Yang keempat, kenapa orang beriman diberi ujian sama Allah? Nah, ini dijawab anak-anak, ditulis yang bagus, yang rapi, tulisannya jangan asal, ya. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan nilai yang benar-benar menjadi impian kalian. Ya, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.